Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 28 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dalam konteks bangsa Yahudi pada zaman itu, setiap orang yang menderita sakit kusta harus dikucilkan, karena orang yang sakit kusta dipercaya merupakan kutukan dari Tuhan. Karena itu, orang-orang kusta ditempatkan di luar kota, bahkan diasingkan dalam kehidupan bersama. Orang-orang kusta adalah mereka yang terbuang dan terpinggirkan, karena mereka tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan ritus-ritus keagamaan waktu itu karena dianggap najis. Tindakan orang kusta yang hari ini berani datang bertemu dengan Yesus dianggap melanggar aturan yang ditetapkan waktu itu. Namun, kerinduan terbesar bagi si kusta untuk sembuh dan ingin bahagia secara lahir maupun batin membuatnya berani berjumpa dengan Tuhan Yesus. "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Permintaan yang sungguh sangat sederhana, namun didasarkan pada iman. Iman yang besar ini disambut oleh Tuhan dengan penuh belas kasih, seraya berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus menjawabi kerinduan terdalam si kusta untuk sembuh dari penderitaannya. Kasih Tuhan melampaui segalanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak kita sekalian untuk meneladani sikap si kusta, terutama kerendahan hati dan keberaniannya untuk datang kepada Yesus. Si kusta tahu bahwa Yesuslah satu-satunya tabib untuk menyembuhkan penyakitnya. Tanpa datang kepada Yesus,
ia tidak akan keluar dari penderitaannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap kita pasti memiliki penderitaan, baik lahir maupun batin. Jika kita tidak menghendaki penderitaan itu melingkari hidup kita, maka hal pertama dan terutama yang harus kita lakukan adalah datang pada Tuhan Yesus dan berkomunikasi dengannya. Yang pasti, Ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang pasti, Ia akan membebaskan kita dari segala sakit penyakit yang kita alami, kalau kita sungguh percaya kepadanya. Doa orang kusta yang kita dengar dalam perikop Injil hari ini menunjukkan kerinduan yang sangat dalam. Kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat mentahirkan aku. Kata-kata ini menunjukkan kepercayaan total si kusta. Ia memberikan kehendak Tuhan terjadi atas seluruh hidupnya. Marilah kita juga berani datang pada Tuhan, memohon padanya, dan dalam iman kita percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik untuk kita sekalian. Yang terpenting adalah kita percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita juga merayakan Santo Ireneus, seorang uskup dan martir yang terus bertekun dalam imannya akan Yesus dan berkomitmen untuk mewartakannya hingga akhir hidupnya. Ia wafat sebagai seorang martir, namun darah kemartirannya menjadi penyubur bagi pertumbuhan iman gereja hingga saat ini. Semangat dan teladan hidup Santo Ireneus tentunya harus juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Maka, marilah kita sekalian memohon pertolongan Tuhan, agar oleh karena rahmat dan berkat-Nya, kita pun mampu meneladani iman, meneladani hidup dari orang kusta dan Santo Ireneus yang kita peringati hari ini. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.